Pembahasan mengenai daripada menjaga anggota badan sudah selesai. Yang 7, tapi secara singkat. Terus kata Habib Abdullah Al-Haddad, maqasadna al-an, dan kami bertujuan sekarang an-nadhkura syai'an yasiran, menyebutkan sesuatu yang sedikit fima yata'allaqu, tentang sesuatu yang berkaitan bil qalbi, dengan hati. Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan sedikit tentang hal-hal perkara-perkara yang berkaitan dengan yang ujung-ujungnya masuk ke dalam hati. Alladzi yaitu wa sayyidul jawarih, hati merupakan daripada pemimpinnya anggota badan. Wa malikul a'dha, dan pengendali daripada anggota-anggota badan. Anggota badan kita, tangan, mata, kepala, telinga, semuanya itu ada pengendalinya. Apa itu pengendalinya? Hati. Kata Rasulullah, "Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Jika baik semua anggota badan, maka jika baik dia, maka baik anggota semua badan. Jika rusak dia, maka rusak semua anggota badan. Apa itu? Yaitu hati. Penting bagi kita untuk menjaga hati. Wa huwa ma'dinul aqaid, hati itu merupakan tempat bercokolnya akidah-akidah, wal akhlaq, dan akhlak-akhlak, adab-adab dari hati dulu. Wan niyatil madhmumah minha, dan niat-niat yang tercela ataupun niat-niat yang baik. Niat yang baik, niat yang buruk itu sumbernya dari hati. Tergantung hatinya buruk ataupun baik. Wala sa'adata fid dunya wal akhirah, dan tidak ada kebahagiaan di dunia dan akhirat illa terkecuali liman tahharahu, bagi orang yang membersihkan hatinya, wazakkahu, dan mensucikan hatinya, anil qabaihi, dari perkara-perkara yang buruk, waradhaili, dan yang menyesatkan buruk secara zahir maupun buruk secara batin. Wazayyanahu, dan menghiasinya, wahallahu, dan memperbaikinya, bil mahasini, dengan kebaikan-kebaikan, wal fadaili, dan keutamaan-keutamaan. Menghiasi hati kita, maksudnya itu menaikkan derajat kita. Maksud yang lain itu menaikkan derajat kita. Kita disuruh sholat sama Allah. Kalau sholat, puasa, zakat, haji, semuanya dilakukan, itu dianggap orang muslim saja. Lah bagaimana ini kalau mau menaikkan derajatnya? Dianggap seorang muslim seperti biasanya orang muslim, sholat, puasa, zakat,
Islam itu. Kenapa pentingnya sholat itu apa? Pentingnya sholat ini diumpamakan gitu. Kan rukun Islam ada 5 ya. Diumpamakan kalau semuanya ada kalau diumpamakan begini. Yang terakhir dulu haji bagi yang mampu. Ya, haji bagi yang mampu. Kalau umpamanya tidak haji, copot 1, masih bisa digenggam. Terus puasa pun bagi yang mampu. Orang sakit, orang bepergian, dan puasa tidak apa-apa karena ada uzurnya, ada halangan syar'i, dilepas. Boleh tidak mampu, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau mampu wajib berpuasa. Terus yang ketiga zakat. Zakat pun harus yang mampu. Ada syarat-syaratnya. Masih bisa dipegang. Tapi kalau sudah tidak sholat, copot yang sholat ini satu. Bisa pegang? Tidak bisa copot. Ya, maka pentingnya sholat biar bisa pondasinya itu di orang yang menegakkan sholat, maka menegakkan agama. Yang tidak sholat maka dengan menghancurkan agama. Penting sholat. Surya Daria urusan lain itu, karena ini seperti KTP kita ini. Kita dianggap orang muslim, ya sholat. Kalau tidak sholat berarti orang fasik. Ya, orang fasik ini bahaya. Orang yang orang fasik ini? Orang yang melakukan dosa besar. Apa? Tidak sholat. Meskipun sholat ini enteng, tapi dosa besar. Seperti apa? Durhaka kepada orang tua, itu termasuk dosa besar. Terus bagaimana? Taubatnya bagaimana? Ya mengkodok sholatnya. Sholat zuhur umpamanya dan sholat subuh umpamanya karipan umpamanya baru jam 7 langsung dikodok sholatnya. Oh lama sholatnya, tahunan dah sholat. Baru taubat umur 50 tahun atau 40 tahun. Berapa itu sudah dihitung? Antara dari dia umur 15 tahun baliknya ini. Kalau balik terakhir tingkatan balik itu 15, kan balik ada 3. Mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan umur 9 tahun. Dari umur 9 tahun kalau dia sudah mimpi basah, dihitung balik sudah wajib ya puasa, sholat wajib. Terus head ini bagi orang head dan nifas orang perempuan, laki-laki kan. Terus yang ketiga terakhir kalau udah mimpi basah dan head, yang terakhir apa? Umur 15 tahun. Ini masih kecil-kecilin belum 15 tahun ya. Kalau umur 12 tahun mimpi basah, ya mimpi basah itu bilang sama orang tuanya, Pak saya udah mimpi basah, maka diwajibkan untuk sholat. Dan sholat dosa sudah dicatat amalnya. Tapi kalau masih kecil, masih belum mimpi basah sampai 15 tahun, belum mimpi basah, patokannya kalau 15 tahun mimpi basah ataupun tidak sudah dicatat amalnya. Jadi wis dipek dhewe, sholat ibadahnya semua dipek dhewe. Nek dosanya dipek dhewe. Ini tidak sholat jadi berapa? Puluhan tahun. Berapa? 20 tahun umpamanya baru tobat umur berapa? 35 tahun atau 40 tahun. Sholatnya bagaimana? Dia tetap wajib dikodok. Lah sebagian ulama ini ada yang mengatakan berat ini, sebagian mengatakan berat harus mengkodok sholat. Tidak boleh mengerjakan sesuatu pun kecuali sholat. Dari subuh itu sholat. Mas subuh berapa tahun dihitung tuh pakai kalkulator hitung. 1, 2, 3 terus berhari-hari itu. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan tidak. Ada yang ringan ini enak. Kalau mau sholat subuh, sholat sunnah ya. Jangan sholat sunnah, sholat apa? Sholat subuh juga. Yang satunya niat adaan, yang satunya niat qodoan. Sholli fardhu subhi qodoan. Yang satunya sholli fardhu subhi adaan. Bermakmum boleh. Yang qodho itu orang qodho bermakmum dengan sholat adaan boleh, atau kebalikannya juga boleh. Itu paling enak itu, tidak memberatkan. Terus kalau sudah sampai umurnya bagaimana Ustaz? Umur 40 tahun, sudah mengkodok 5 tahun, masih banyak itu bertahun-tahun sholatnya. Allah ini maha tahu bagi hambanya yang ingin bertaubat. Dia dengan halnya dia dengan dia ketekunan dia, dengan semangat dia untuk bertobat, mungkin di ngapura kali Gusti Allah. Wa niyatul madhmuma minha wal mahmudah wala sa'adata fid dunya wal akhirah illa liman taharahu wa zakahu an babai wa radadu wa zayyanahu hablahu bil mahasin wal fadail. Lah, orang tadi orang salat, zakat, puasa itu seperti muslim biasa. Kalau mau dia naik tingkat
tingkatan derajatnya di sisi Allah. Kalau di sisi manusia itu manusia biasa tidak bisa, kecuali seorang wali yang bisa melihat tingkatan derajat manusia yang lain. Wali itu ada tingkatannya, wali kutub, wali wab, wali abdal, wali badal, wali banyak tingkatan-tingkatannya wali. Kalau pengen naik derajatnya dia, maka mengamalkan yang sunnah-sunnah. Kalau sholat subuh berarti sunnah fajar, sunnatus subuh. Bukan qabliyah, qablatul fajr bukan. Usolli sunnatan subuh. Orang siapa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh boleh dikerjakan, sebelum subuh boleh dikerjakan, setelah subuh boleh juga sholat yang 2 ini. Maka dia yang sholat tadi itu, maka dia sama dengan mendapatkan kebahagiaan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena fadilah sholat sunnah itu apa fadilahnya daripada sholat-sholat yang lain? Kalau sholat kita itu kan kita tidak tahu itu khusyuk apa tidak. Sholat kita itu terus ditendal pakai apa? Sholat sunnah. Dirijen ini belum penuh, ditempel pakai sholat sunnah. Tapi umpamanya kalau sholat wajibnya itu ada syarat-syaratnya yang membatalkan sholat sunnahnya tidak bisa untuk melengkapi yang wajib tadi. Tidak bisa, harus sah dulu yang wajib, baru sholat sunnahnya bisa menghiasi yang wajib tadi. Yang air biasa, air biasa di gelas, air biasa dijual tidak berlaku. Tapi kalau tulisan ada mineral umpamanya, pasti berlaku. Yang kesunahan tadi itu ada sablonnya, ada ada topnya ini ya. Terus ibadah-ibadah yang lain, kalau sekarang ini alhamdulillah sholat tarawih, yang sampai ditinggal sholat tarawih. Sholat sunnah boleh nggak diqadha? Ba'diyah, qabliyah, sholat tarawih, sholat duha boleh diqadha, tahajud, witir boleh diqadha. Umpamanya dan sholat duha umpamanya dan sholat tahajud atau dan sholat witir umpamanya karipan sudah masuk waktu subuh boleh diqadha. Sholli sunnatul witri, sholli tahajud, qadhaan niatnya dikerjakan jam 7 atau 8 boleh niat qadhaan. Tapi jangan di siang hari. Jadi kebiasaan sholat tarawih boleh diqadha, boleh. Ada yang mengatakan boleh diqadha karena sholat yang mempunyai waktu itu boleh diqadha. Sholat duha 8 rakaat afdalnya 12 rakaat juga boleh. Diqadha juga boleh. Nah itu kesunahan tadi itu yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kalau Allah Ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha, dengan jiwa, wa ma sawwaha yang menyempurnakannya, wa alhamaha ujuraha, Allah mengilhamkan jiwa dari kefasikan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Dengan jiwa tersebut ada kefasikan, ada takwa, ada yang baik, ada yang buruk. Qad aflaha man zakkaha, beruntung aflaha bagi orang yang zakkaha, membersihkan jiwa tersebut, membersihkan hati tersebut. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi bagi orang yang mengotori jiwa tersebut, mengotori hati tersebut. Summa innal akhlaqal madmumah, kemudian kata Habibullah Al-Haddad, akhlak-akhlak yang tercela, wal khisalul mamqutah, dan perkara-perkara yang dibenci, fil qalbi, di dalam hati, katsiratun, banyak. Wa kadzalika akhlaqul mahmudah, begitu juga akhlak-akhlak yang terpuji, wal khisalul mahbubah, dan perkara-perkara yang dicintai, allati yanbaghi lil mu'min, yang seharusnya bagi orang mukmin an yuhilla biha, menghiasinya, qalbahu katsiratan aidan, menghiasi hatinya daripada perkara-perkara yang disukai dan yang baik. Wa qad istawfal kalam, dan telah membahas al-kalam, perkataan tersebut, di dzalika kullahu, siapa? Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali fi nisbi tsani min Ihya, pada pertengahan yang kedua dalam kitab Ihya. Imam Ghazali namanya, Imam Ghazali ini bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakaknya Muhammad. Ada yang mengatakan Ahmad. Namanya Muhammad sama, nama anaknya sama bapaknya sama. Dia termasuk daripada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan.
seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari jalur Sayyidina Hasan. Dalam kitab Ihya banyak karangannya Imam Al-Ghazali. Ceritanya sedikit dari Imam Ghazali. Imam Ghazali ini pernah menyelamatkan seekor lalat. Lalat ini kehausan, dikasih minum sama Imam Al-Ghazali. Ada seorang memimpikan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh An-Nawawi Al-Bandani. Ada seorang mimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Ya Imam, kedudukan apa yang engkau dapatkan ini, derajat tinggi ini di sisi Allah? Kedudukan apa? Kata Imam Ghazali semuanya disebutkan. Nah, orang kita itu namanya Imam Ghazali, seorang wali Allah. Semuanya disebutkan. Baik zikir segini, zikir apa? Sholawat segini, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir, semuanya disebutkan semuanya. Kata Imam Ghazali semuanya itu tidak menjamin aku menduduki kedudukan yang tinggi ini. Loh, hanya orang itu. Engkau seorang imam, terus kedudukan apa yang engkau capai ini? Kalau bukan amalan-amalan tersebut. Suatu hari aku pernah menyelamatkan seekor lalat. Seekor lalat yang kehausan. Dengan aku menyelamatkan lalat tersebut, Allah angkat derajatku. Jadi kesimpulan cerita yang Ghazali ini bahwa kita itu meskipun alhamdulillah kita datang sholat berjamaah di masjid atau di musola, tadarus, sholat tarawih, qabliyah, ba'diyah, sholat duha semuanya, jangan jadi patokan amalan kita itu untuk apa namanya? Seakan-akan wah saya sudah dekat sama Allah. Nah itu tidak boleh. Jadi kisah Imam Ghazali itu tidak boleh mengandalkan amalan kita. Jadi apa? Mungkin ada amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang tidak kita anggap, yang tidak kita ingat, itu salah satu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Nah, boleh lihat ini. Wa kalamu fi hadzal funun wal mu'awwalu 'alaihi wal murajjih ilaihi wal marji'u ilaihi. Kitab-kitab ini mengambil daripada kitabnya Imam Al-Ghazali itu menjadi andalan. Imam Ghazali itu kitabnya Imam Ghazali menjadi andalan dan rujukan kamalihi, karena kesempurnaan Imam Al-Ghazali bil ilmi wal ibadah, dalam ilmunya wal ibadah, ibadahnya wal zuhud wal ma'rifah, li'annahu jama'a bidzalika kalamun. Karena Imam Ghazali mengumpulkan untayan-untayan daripada para pendahulu, man taqaddamahu minas salafus salih, daripada salaf saleh, pendahulu yang orang-orang saleh, masyayikh thoriqi dan guru-guru mursyid thariqah. Apa di antara kitabnya Imam Ghazali ini disebutkan yang tadi disebutkan hati mencongkolnya sifat baik dalam hati atau mencongkolnya sifat buruk dalam hati. Yang baik seperti apa? Seperti sabar. Itu perkara yang sabar ini tidak ada batasnya. Orang kalau sudah mengaku bahwa dia aku ini sabar, cukup saat ini sabarku, itu bukan sabar, berarti gagal berarti. Misalnya ada orang dikasih ujian sama Allah, ya Allah sudah saat ini sabarku ya, aku udah cukup, udah sanggup mana? Itu tidak sabar berarti. Meskipun dia melaksanakan itu tahunan, pas 2 tahun, umpamanya 40 tahun itu disiksa terus, dibenci terus sama temanku, sama saudaraku. Aku sabar wis, benci bisa. Nah, itu udah sabar berarti. Sabar itu udah ada batasnya. Sampai Allah sendiri yang mengatakan, wahai hambaku, engkau ini cukup sabar. Ya kalau di dunia sudah Allah mengatakan begitu, ya berarti enak di dunia. Tapi kalau udah sampai mengatakan begitu, berarti kebahagiaannya di akhirat. Nanti orangnya meninggal, disiksa sampai meninggal. Berarti mendapatkan kesabaran sampai di akhirat. Sabaran itu udah ada batasnya. Punya anak, punya bandel, punya sabar. Tapi sabar harus ada apa pekerjaannya, disekolahkan, mengajikan, atau perlu dipondokin. Pondok itu tidak mesti harus jadi ustadzah. Yang penting tahu ibadah. Kalau udah pondok, tidak tahu ibadah. Ini membatalkan wudu apa enggak? Ini membatalkan sholat apa enggak? Kan tidak tahu. Tapi kalau pondok, insya Allah tahu kalau dia belajar benar-benar. Meskipun tidak jadi
ustaz atau budak, jadi kiai. Yang penting niatnya biar anaknya bisa beribadah, biar ngerti anaknya. Tapi kalau udah aku udah disirami dengan pengajian umpamanya, ya sudah. Dan di akhirat, bahkan di akhirat anaknya bisa nuntut. Orang tuanya sudah haji, umroh puluhan kali, haji sampai 7 kali umpamanya, mengamalkan ibadah ini, selalu datang ke masjid, iktikaf di masjid, sedekah, zakat, puasa rajin. Pas di akhirat dia mau masuk ke dalam surga, sejengkal mau masuk ke dalam surga, dihalangi sama malaikat. Cenderung udah busai, doa apa malaikat? Itu anak-anakmu neraka itu. Tuh, anakku, aku. Anak itu titipan Gusti Allah. Tidak bisa kamu meninggalkannya. Kalau dititipin, ya sudah terima. Maksudnya diterima itu dikasih makan, diberi akhlak yang baik. Kalau tidak bisa memberi akhlak, tidak bisa mengajikan, jadi datangkan ke ustaz atau guru-guru kiai. Begitu caranya. Loh, terus bagaimana? Datangin itu anakmu ke neraka, datang sama malaikatnya, dituntun sama malaikatnya. Tidak mau dipaksa. Yang mau masuk surga suruh datang ke neraka, ya tidak ada yang mau, tapi dipaksa sama malaikatnya. Tidak bisa sudah. Terus bagaimana? Anaknya nuntut, bapak, engkau dulu tidak pernah ngajarin aku sholat, tidak pernah ngajarin ngaji, tidak pernah melarang aku untuk minum minuman khamar, bergaul dengan anak-anak yang bandel, yang selalu menentang kepada syariat. Itu anaknya mau begitu, baru ya begitu. Terus masuk neraka, bergaul dua-duanya. Padahal ayahnya itu di dunianya itu selalu mengamalkan amal ibadah. Mungkin dosa itu bisa dihitung. Ya, manusia tidak jauh dari dosa, pasti mengamalkan dosa, tapi kebaikannya lebih banyak. Tapi karena anaknya dari didik, dia terjerumus juga. Terus bersyukur kepada Allah, takut kepada Allah, ridho, zuhud, bertakwa, qanaah, murah hati, menyadari itu daripada sifat-sifat yang baik sangka kepada seseorang, baik sangka kepada Allah, jujur, ikhlas. Terus ada pun sifat tercela seperti apa? Dia takut, miskin, mengutuk takdir, dengki, dendam, hasud, menipu, mengkhianati, menyenangi pujian. Kalau dipuji jangan senang, balikannya kalau dipuji jangan senang. Kalau bisa marah, jangan sampai senang dipuji. Kalau senang dipuji itu takutnya anjlok jadinya. Sombong, ria, ngamukan, keras hatinya, suka memusuhi saudaranya. Dan itu termasuk akhlak-akhlak yang buruk. Medit, bakhil, tamak, boros, arogan, menghormati orang yang kaya tapi merendahkan orang miskin, itu harus adil. Ujub, banyak itu cari muka, nggak boleh. Banyak hal-hal kejelekan daripada yang bisa merusak. Akibatnya kalau hatinya sudah rusak akan berakibat kepada anggota-anggota tubuh yang lain. Waqad ittaba'atharuhu, dan telah mengikuti jejak Imam Al-Ghazali tasaba min anwari, dan mengutip daripada nur-nurnya, cahaya-cahayanya, menja'a ba'dahu, orang yang datang setelah Imam Al-Ghazali min ahli hadisyan, dari orang-orang cendekiawan, min ulama muslimin, dari ulama-ulama muslim, wasalahihim, dan orang-orang yang baik, min ahli sa'ir afaqi wal buldan, daripada lapisan penjuru dan negara-negara. Kama ya'lamu dzalika, hal ini diketahui, wa yu'allimu tahqiqan, yang dipelajari dengan benar, allahu, bagi orang yang usukhun mapan bihadzal ulum, pada ilmu ini, wa ghausun, dan mendalami, wa tila'un ala asrari tariqillah, dan mengenal daripada sir-sir rahasia-rahasia jalan Allah. Wa idza 'alimta, maka jika engkau mengetahui dzalika wa 'araftahu, dan mengenali, fa'la, maka ketahuilah anna sifat dan mazmumah, bahwa sifat-sifat yang tercela bil qalbi, pada hati seorang hamba, amradun lahu, adalah penyakit baginya.
wa qad tuaddihi, dan telah menyebabkan ilal halaki kepada kebinasaan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Di dunia wis binasa, apalagi di akhirat. Ya, kalau umpamanya di dunia binasa, jangan sampai di akhirat binasa juga. Dua-duanya binasa, rugi. Ya, meskipun orang muslim ini semuanya masuk surga, tapi ya dicuci dulu neraka berapa tahun. Satu harinya di neraka ini atau di akhirat itu 1000 tahunnya di dunia. Dan badan kita itu bukan kecil gini, dibalikkan lagi gede seperti badannya Nabi Adam. Nabi Adam ini tingginya 60 meter, lebarnya 30 meter. Jadi kalau merasa sakitnya banyak jadinya. Kalau kita kena pisau di tangan, pisaunya segitu, sedikit tangan sekarang. Tapi kalau di badannya gede, sakitnya tambah besar, karena badannya dibesarkan. Itu kalau disiksa. Tapi kalau di surga tambah merasa nikmatnya, nikmat kita. Tapi nggak bisa dibayangkan siksanya surga sama kenikmatan siksanya neraka sama kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan. Walakin adil mukmin an ilajil qalbi, maka wajib bagi seorang mukmin untuk mengobati hatinya. Wala budda lahu minas sa'i, dan wajib baginya berusaha fi tahsinus sihah, pada menghasilkan kesehatan. Wassalamati lahu, dan keselamatan bagi hatinya. Fa innahu la yanju, bahwasanya tidak ada yang selamat illa man atallaha bi qalbin salim, kecuali bagi orang yang Allah datangkan hatinya keselamatan. Wa idza arafta, dan jika engkau mengetahui anna sifatal qalbi wa sifat-sifat hati al-madmumah wal mahmudah katsiratun, sifat yang tercela, yang terpuji banyak. Wa nadharu fiha yaqulu, dan mengamati daripada hal-hal tersebut itu panjang kalau diamati. Wa qasduna al-ikhtisar, dan kami bermaksud al-ikhtisar wal ijaz, mempersingkat dan memperingkas. Wabat ahalna, dan telah memutuskan fi talabil istiqsa, pada yang mencari penyelidikan dzalika, pada hal tersebut, ala man syarahu hujjatul Islam, yang solusinya disyarahkan oleh hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walakinna nanabbahu bi kalamin qarib, tetapi kita memperhatikan dengan perkataan yang dekat, ala syai'in minal muhlikat, dari sesuatu yang membahayakan. Allati yajibu, yang wajib bagi kita tazkiyatul qalbi anha, mensucikan hati daripadanya. Wa ala syai'in minal munjiyat, dan atas sedikit daripada yang perkara-perkara yang menguntungkan. Allati yajibu tahliyatul qalbi biha, yang wajib kita hiasi hati kita daripada perkara yang menguntungkan. Wa naqtasiru, dan memaparkan jumlatin dari sebagian dalika ala ma ya'ummu wujuduhu, atas yang sudah merata adanya. Wa yaghlubu wuqu'uhu, dan sering terjadi. Wa tashdadul hajat ila, yang sangat dibutuhkan daripada mengingatnya. Kita tambah perkara tahun kemarin saya nambah bab masalah fikih tentang puasa Ramadan. Ya, maaf. Kemarin sudah menjelaskan tentang syarat orang berpuasa, wajibnya orang berpuasa. Terus sekarang sunnahnya orang berpuasa di bulan Ramadan. Apa kesunahan diantaranya? Menyegerakan berbuka jika yakin maghrib. Kalau belum yakin, jangan dulu. Harus yakin adzan masuk waktunya. Kalau di sini belum adzan, ada di musola sana sudah adzan, jangan dulu. Jangan sabar dulu 5 menit, ya, tidak sampai setengah jam. 5 menit paling lama sudah 5 menit. Sunnah disegerakan. Kalau mau sholat dulu ya tidak apa-apa, tapi hilang sunnahnya. Terus sahur, sahur walaupun dengan meneguk segelas air, seteguk air. Kapan masuknya waktu sahur? Dari pertengahan malam, dan 12 lebih itu sudah masuk waktu sahur sampai azan subuh. Tapi yang lebih afdal sahurnya kapan? Mengakhirkan sahur, mau masuk berapa ini? Sekiranya 50 ayat kata Rasulullah.
seperempat jam mau subuh, nah itu sahur. Jadi sudah sebelumnya sudah masak ya, tinggal angetin saja. Mau sahur diangetin. Kita sahur sudah selesai, seperempat jam lagi ada. Kenapa? Kalau bahasa kita itu ada imsak. Imsaknya 10 menit ya, ini tambah 15 menit. Maksudnya apa? Kalau mau mandi, mau membersihkan, mau sikat gigi, nah itu enak. Tidak was-was. Tapi kalau sudah masuk adzan, was-was sikatan, was-was, takut odolnya masuk ke dalam tenggorokan, atau bahasanya. Tapi kalau sebelum adzan gosok gigi, enak sudah. Terus apa lagi? Berbuka dengan kurma yang paling afdal. Ya, pakai kurma. Kalau udah ada kurma, apa? Ya sesuatu yang manis kalau udah ada kurma. Baca doanya. Terus kesunahan lagi apa? Ngasih makan orang yang berpuasa. Pahalanya apa? Kalau kita punya tetangga ngasih makan, terus dimakan sama tetangga kita yang berpuasa, kita dapat pahala orang tersebut tanpa dikurangi 100%. Tapi kalau orang tersebut belum tentu 100% puasanya. Ya mungkin gibah, mungkin melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Tapi kalau bisa ngasih makan orang yang berpuasa, itu pahalanya sama dengan orang puasa tersebut 100% tanpa dikurangi. Terus kalau janabah ada besar, mandinya kapan? Sebelum sahur, sebelum subuh mandinya. Itu sunnahnya. Kalau punya hadas besar tidak membatalkan puasa nih. Banyak orang-orang tidak tahu bahwa hadas besar itu tidak membatalkan puasa. Umpamanya berhubungan suami istri malam terus ketiduran dan sahur bangun jam 4 sudah subuh. Mandi boleh enggak? Wajib mandinya, bukan boleh lagi wajib. Salat subuh. Bukan boleh lagi tapi wajib. Tapi diperhatikan, jangan sampai berlebihan. Ada hal berlebihan itu kalau sampai masuk ke hidung, ke rongga hidung, ke telinga, ke mulut, berlebihan bisa membatalkan puasa. Pakaian maksudnya berlebihan itu. Tapi kalau sedikit-sedikit dipasin itu udah. Terus kalau mandi janabah paginya kalau sudah adzan sampoan enak, tapi kalau sebelum adzan sampoan enak, aman, tenang pikiran. Terus kesunahan menjaga daripada sholat tarawih yang disunahkan untuk berjamaah. Kalau tarawih sendirian boleh, atau di rumah bareng istri boleh sholat tarawih, tapi disunahkan berjamaah. Banyak membaca Al-Quran jangan di masjid dong. Di rumah juga dibacakan Al-Quran setiap hari kalau bisa satu juz, jadi 30 hari satu khataman. Habis sholat baca apa, sebelum sholat baca 5 waktu itu. Ya dibagi sendiri. Ya tidak apa-apa baca di masjid toh. Tapi kalau rumah kita tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu seperti kuburan. Tidak ada cahayanya. Harus rumah kita itu dibacakan Al-Quran juga. Jangan baca Al-Quran setahun sekali. Udah. Jangan sampai kita jauh daripada Al-Quran. Al-Quran kita itu yang akan, insya Allah yang akan menyafati kita di hari kiamat. Terus meninggalkan perkara-perkara yang dibenci. Seperti apa? Yang bisa hal perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. 5 ada perkara. Yang pertama ada 5. Al-ghibah. Ghibah yaitu sesuatu ghibah ini susah untuk dijauhi. Ghibah ini ngomongin kejelekan orang. Kalau benar itu ghibah, kalau salah jadi fitnah. Itu kalau ngomongin uang, itu bisa membatalkan pahala puasa. Kata Rasulullah, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal fitr." Berapa banyak orang yang berpuasa kecuali tidak mendapatkan pahala apa dapatnya? Dapat lapar dan haus. Karena kenapa? Dengan sebab sifatnya itu apa? Menghibah. Waktu berpuasa siang-siang menghibah. Terus apa? Mengadu domba, berbohong, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Meskipun
istrinya, tidak boleh. Intinya jangan sampai banyak makan itu. Kalau banyak makan, syahwatnya bisa naik biasanya. Kalau sekedarnya biasanya tidak sampai naik. Terus hal apa lagi yang bisa membatalkan pahala puasa? Puasanya dengan tujuan riya. Oh, aku itu loh kuat, aku itu udah kuat, aku puasanya kuat. Nanti ya, kalau riya, sifatnya riya itu syirik kecil itu riya, menyekutukan Allah, tapi kecil riya. Bisa membatalkan pahala puasa. Terus apa lagi? Berbuka dengan yang haram. Sudah nunggu dari subuh sampai maghrib, ternyata berbukanya dengan perkara yang haram. Jangan sampai sesuatu yang haram kalau masuk ke dalam tubuh, maka kata Rasulullah itu apa? Tempatnya neraka paling utama. Tidak bisa, karena surga itu masuk daripada orang-orang yang baik, masuk daripada jasad yang baik. Kalau yang buruk tidak bisa. Jelas perkara yang haram. Terus yang tadi kesunahan, terus kemakruhan puasa. Apa itu? Apa namanya? Kalau masak, merasakan makanan, itu tidak apa-apa. Itu tidak makruh. Tapi kalau ada seorang ibu umpamanya atau istri masak makanan untuk mencicipi makanan, apa-apa, tidak makruh. Mungkin dibuang, jangan sampai ditelan. Tapi kalau dia ada hajatnya, tiba-tiba suaminya ada masak, moro-moro mencicipi makanan, itu makruh jadinya. Kalau aku mencicipi coba, tidak apa hukumnya. Kalau ada hajat, kenapa? Kalau makanannya tidak bisa, tidak enak kan? Buat keluarganya, tidak suka kalau keluarganya makan. Ada hajatnya itu, biar makanannya bisa dirasa. Terus apa? Bekam itu sunnah, diambil darahnya. Ada bisa, biasa itu ada seorang yang bisa bekam. Diambil darahnya, darah yang yang kental-kental itu diambil, dan memperlancar sirkulasi perjalanannya darah. Terus apa? Mandi nyemplung, kolam renang nyemplung, itu makruh. Terus memakai siwak, tapi setelah zuhur, setelah zawal, setelah zuhur dimakruhkan untuk memakai pahalanya besar ini. Kalau mau sholat tarawih, sholat wajib, memakai siwak, pahalanya besar. Orang yang memakai siwak, sholat bersiwak itu 70 kali bandingannya dengan orang yang tidak memakai sholat, tidak memakai siwak. Siwak, tahu siwak? Ada di online itu siwak murah, paling 5.000 paling. Ada orang jijik, tidak boleh jijik itu karena sunnah Rasul. Bahkan Rasulullah itu sampai mau mewajibkan orang muslim umatnya itu memakai siwak. Tapi berat, tidak sampai dan diwajibkan, disunahkan saja sama Rasulullah. Kalau diwajibkan berat. Siwak adanya kayunya dari mana? Dari Arab sana. Di Indonesia tidak ada siwak. Tapi di online sekarang banyak, kabar-kabar kalau dijual. Nak, di siwak paling 5.000. Atau di toko-toko toko-toko muslimah itu yang jual kuku, biasanya mungkin ada di buat sholat pakai siwak. Pahalanya 70 kali sholat daripada orang yang tidak pakai siwak. Tidak pernah ditinggalkan sama Rasul. Kalau kita sama guru-guru kita itu pasti kalau belajar itu diingatkan pakai siwak benda, pasti sholat penting pakai siwak itu pasti diingatkan. Segitu, wallahu a'lam bissawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa 'ala kulli wa sawata rabbi wa fiqna wa waqif bima tarqati qawlan wa bina karama wa subhanallahi ala jaiman wa akhina ya ulama nahbal khair wa nafqa kull syarabana wasbihana kull syurur wa qirra bil tawfiq wa qina rabbana kull duyun qabla ta'ala rasul wa nabiyyu wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam min haqqi 'ala wal wafa بكتاب دين الناس الشفاء وعلى آله رب الشفاء وعلى سائر المصائب الدار اللهم اغفر لذاك واجعلنا من المسلمين رضا ولا تجعلنا من سواك ولا تجعلنا مخالفة أمرك صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد النبي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله